Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan atau menjelaskan langkah-langkah tentang statistik inferensial non-parametrik. Nah, untuk yang pertama, kalian bisa buka dulu terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian ketika sudah dibuka, bisa kalian isi atau klik dahulu variable view-nya. Nah, di sini name-nya saya akan isi dengan sendiri. Kemudian untuk tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Kemudian labelnya belajar sendiri. Kemudian values-nya non, missing-nya juga non, kolumnya 8, aligannya rig, dan measure-nya scale. Nah, untuk yang kedua, name-nya isi dengan kelompok. Kemudian numeriknya 8, kemudian tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya belajar kelompok. Kemudian values-nya non, missing-nya juga non, kolumnya 8, aligannya juga rig, measure-nya ganti dengan scale. Nah, ketika kedua kolom ini sudah diisi, kita lanjut ke data view. Nah, untuk di data view ini kita masukkan data dari belajar sendiri. Untuk data belajar sendirinya, yang pertama 80, kemudian yang kedua 50, 65, 60, 75, 90, kemudian 65, 70, 45, 60, 40, 75, 80, 50, 60, 40, 50, 60, 40. Nah, sudah diisi ya untuk kolom belajar sendiri. Kita lanjut data kelompok, belajar kelompok. Nah, yang pertama 90, 70, 80, 70, 70 lagi, 80, 90, 90, 80, 70, 80, 60, 80, 70, 90, 80, 70, 70 lagi, 65, 70. Nah, ketika pada data view ini sudah diisi data, lalu kita klik file di atas, kemudian save as, kemudian beri nama atau beri filenya itu
uji tanda. Lalu save. Yes. Nah, ketika filenya udah diberi nama, kemudian kita klik analisis, lalu cari non-parametric test. Ketika sudah menemukan, ke sebelah kanannya cari legacy dialog. Lalu to independent sample, ini ya, kita klik. Lalu kalian masukkan belajar sendirinya ke variabel 1 dan belajar kelompok masukkan ke variabel 2. Lalu kalian juga klik Sign. Ketika sudah diklik, lalu oke. Nah, seperti inilah teman-teman, nantinya bakalan muncul output dari uji dua sampel yang saling berhubungan atau uji tanda Sign. Nah, inilah outputnya seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu ini kan kurang dari 0,05 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa HA itu ditolak dikarenakan kurang dari 0,05. Seperti itulah teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah yang kedua, di sini saya akan mentutorialkan tentang uji dua sampel yang tidak berhubungan atau uji main with main. Nah, seperti yang pertama ya teman-teman, kita terlebih dahulu masuk ke variable view. Lalu untuk name-nya sekarang itu saya
sampel. Kemudian nantinya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, keempat ini kalian pindahkan ke test variable. Pertama main magang pindahkan, yang kedua main pindahkan, yang ketiga main pindahkan, keempat kalian pindahkan. Nah, untuk tipenya kalian pilih yang read main. Ketika udah di checklist langsung pakai. Nah, sudah muncul outputnya teman-teman. Untuk output dari uji 3 atau lebih sampel yang berhubungan, disebut juga uji treatment, seperti ini teman-teman. Nah, untuk tutorial yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan atau ngasih tutorial uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan, disebut juga dengan uji Kruskal-Wallis. Nah, uji Kruskal-Wallis ini termasuk salah satu alat uji dalam statistik non-parametrik yang sering digunakan dalam praktek untuk menguji beberapa sampel yang tidak berhubungan. Nah, untuk contoh soal ini saya mengambil yang telah ibu berikan di grup yang ada di PDF ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke variabel view seperti yang tadi sudah sebelumnya ya. Untuk name yang pertama adalah nilai, untuk name yang kedua kamar, untuk tipe with desimalnya bisa dilihat, sama untuk labelnya. Untuk label nilai penilaian konsumen. Untuk label kamar yaitu kamar bersalin VIP. Nah, untuk values-nya berbeda ya. Kalau yang nilai manon, kalau yang kamar mah kita lihat. Nah, untuk values yang kamar mah pertama melati, kedua mawar,